Berikutnya kejadian pembunuhan ibu rumah tangga yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terikat di kamarnya terus menguatkan fakta mencengangkan. Selain ternyata pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang sempat pura-pura juga jadi korban pencurian. Suami keji ini ternyata juga sudah berniat membunuh istrinya karena ingin menikah dengan wanita lain teman dekatnya selama ini. Wadison Pasaribu awalnya mengira skenario perampokan bisa menutup perbuatan kejinya dengan membunuh istrinya sendiri. Bahkan pelaku sempat berpura-pura menangis histeris di pemakaman agar aksi kejinya tak terendus. Namun, setelah 3 hari berselang, Wadison tidak kuat lagi menutup kebohongannya. Bahkan ia mengaku pertama kali sebagai pelaku pembunuhan kepada keluarga sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Wadison Pasaribu ternyata sudah merencanakan pembunuhan terhadap istrinya sendiri sejak sore hari sebelum pembunuhan terjadi. Wadison tega membunuh sang istri saat sedang tertidur di kamar dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan. Korban sempat melakukan perlawanan, namun pelaku melilitkan kelambu ke bagian leher korban hingga meninggal dunia. Setelah istrinya tewas, Wadison kemudian membuat skenario agar seolah-olah istrinya tewas di tangan perampok. Pelaku mengacak-acak isi rumah, kemudian memasukkan dirinya sendiri ke dalam karung yang sudah disiapkan. Meski berada di dalam karung, pelaku bisa menarik simpul ikatan agar seolah terikat dari luar. Di dalam karung, pelaku juga mengikat kaki dan tangannya sendiri. Korban kemudian berteriak meminta tolong yang membuat kedua anaknya terbangun. Motif pelaku nekat membunuh istrinya sendiri karena sakit hati dan korban sering menolak saat diajak berhubungan badan. Pelaku juga ingin membunuh istrinya karena berniat akan menikah dengan wanita lain. Selama ini istri saya susah banget Pak, saya ajak berhubungan badan. Terus saya ketahuan selingkuh, istri saya terus perkataannya pedas terus Pak. Saya nggak bisa salah sedikit, nggak bisa. Perkataannya terus Pak, yang saya sama suami orang terus. Di lokasi, polisi telah menyita barang bukti berupa kelambu, tali, dan karung yang digunakan untuk membungkus pelaku. Polisi memastikan pelaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Untuk motif, tadi kita juga sudah dengar bahwa pelaku ini sakit hati, kesal dengan istrinya, tidak pernah dilayani. Dan pelaku ini juga mempunyai hubungan dengan wanita lain dan dia ingin menikahi pacarnya atau wanita lain. Artinya sudah direncanakan bersama pelaku, Pak? Ya, pelaku dari hasil keterangannya memang sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya. Kenapa kok kita ini kan kenapa harus dihabisi? Karena dia pengen hak asuh atas anaknya harus di tangan dia. Makanya jalan satu-satunya harus dia habisi nyawa istrinya. Karena ketika dia bercerai atau pisah, pasti hak asuh ada di tangan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Sebelumnya, warga komplek perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa tetangga mereka pada 31 Mei lalu. Dalam kejadian tersebut, seorang wanita bernama Petri Sihombing ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya, sedangkan suaminya ditemukan pingsan. Peristiwa tersebut terkuak saat salah satu tetangga mendengar suara gerbang diketok. Saat warga keluar rumah, ternyata anak korban yang berusia 7 tahun teriak meminta tolong. Beberapa warga kemudian masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah, warga kemudian menemukan bungkusan karung di bagian dapur yang di dalamnya ternyata ditemukan korban bernama Wadison Pasaribu. Saat dibuka, korban dalam kondisi terikat dan tidak sadarkan diri. Warga kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan korban bernama Petri Sihombing dalam kondisi terikat dan sudah meninggal dunia. Warga mengaku tidak mendengar suara gaduh dari dalam rumah saat kejadian. Iman Santosa melaporkan.